Irfan Yahya. Iya Mas Darmawan. Merapat Mas, anterin surat Mas. Waduh Pak, saya lagi di UPT Pasar Pak. Saya kurangin honor kamu nanti, Dek. Mas Darmawan on cam. Janganlah lagi ada rapat paripurna. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pagi ini kita akan membahas tentang micro teaching, psikologi pendidikan. Nah, teman-teman yang ada di sekitaran kampus sebetulnya bisa menggunakan ruangan micro teaching. Kemudian WiFi-nya itu bisa menggunakan WiFi micro teaching. Insya Allah lebih cepat ya, karena dia alokasinya 20 Mbps, mungkin bisa sampai 6 sampai 10. Baik, Pak. Nah, ingat minggu depan sudah mulai presentasi. Yang presentasi itu harap hadir ke kampus. Kemudian nanti presentasinya di ruang micro teaching. Kalau jumlah anggota kelompoknya 6 sampai 10 itu masih bisa di ruang micro teaching. Kemudian saya minta Anda itu menyetor ke saya di grup aja lah, di grup itu disetorkan daftar kelompoknya, kelompok 1 siapa saja, 2 siapa saja, 3 siapa saja, 4 siapa saja, dan seterusnya. Di-share di grup psikologi pendidikan, kemudian nanti kita lihat siapa yang belum dapat kelompok, itu nanti segera dialokasikan kelompoknya sebelum mulai pertemuan pertama. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Baik, lalu Pak. kemudian yang berikutnya tugas pembagian kelompok sudah saya bagi di grup. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 12. Bahasan yang harus dibahas juga sudah saya sebutkan dengan jelas. Nah, saya minta respon dari Anda semua. Maunya urut berdasarkan nomor kelompok itu atau berdasarkan undian yang mau maju duluan? Silahkan. Kelompok aja, Pak. Berdasarkan Nah, jadi kelompok kelompok 1 Kelompok aja, itu alur. Pak. minggu depan ya. Iya, Pak. Ikutin aku. Ya. Kelompok 1 minggu depan semua anggota kelompok yang presentasi harap hadir ke kampus. Kalau tidak, nanti dianggap tidak aktif dalam kegiatan diskusi. Clear ya, jelas ya. Jelas, Pak. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan terkait pembagian kelompoknya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kelompoknya sudah dibagi belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kalau tidak, di-share ya di grup psikologi pendidikan. Nanti kita lihat siapa yang belum dapat kelompok, segera konfirmasi ke saya.
sehingga bisa mendapatkan kelompoknya. Baik, Pak. Oke, kita lihat dulu yang Muhammad beneran Bu anjing. Gak mau buat anjing. Aduh. Bukan gua loh. Iya. Apa ya? Apa? Oke, dicek ya. Ini apa namanya tema-tema yang harus Anda bahas. Kelompok 1 membahas understanding diversity in the classroom, behavioral views of learning, cognitive views of learning, complex cognitive process, dan seterusnya. Yang yang hitam ini kelompok 1, 2, 3 sampai 12 kecuali kelompok 8 itu ada di buku Moreno. Buku Moreno itu yang ini sebentar. Yang Moreno. Nah ini ya bukunya Moreno Anda lihat, Educational Psychology. Yang punyanya Roxana Moreno. Kalau Anda mau cari terjemahannya, kayaknya di perpustakaan Prodi ada, atau kalau enggak coba cek di perpustakaan kampus ya, yang pusat di gedung perpustakaan itu, insya Allah juga ada versi terjemahannya atau bahasa Indonesianya ya. Jadi Siap, nanti Pak. chapter ya nanti dicari. Nah nanti understanding diversity in classroom. Ini kelompok 1 tadi. Terus nanti nah bahasan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa itu tidak kita bahas. Kita lewati karena pembahasan tersebut sudah dibahas pada mata kuliah psikologi perkembangan serta mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi bahasan perkembangan itu tidak dibahas lagi di mata kuliah psikologi pendidikan karena sudah dibahas pada mata kuliah yang lain. Nah, nanti dari 1 sampai 12 semuanya ada di buku ini, Anda cek. Itu kalau Anda kalau nggak punya bukunya nggak usah beli, kan sudah saya share di grup WA ya. Itu nggak usah beli, tinggal diambil, diterjemahkan. Itu insya Allah mudah. Atau kalau nggak mau terjemahin, Anda cukup cari di perpustakaan. Ada itu yang versi bahasa Indonesianya. Nah, yang kedua itu bukunya John W. Santrok yang sudah saya share tadi ya. Yang pertama ya, John W. Santrok itu terkait judulnya psikologi pendidikan juga. Bentar, saya lihat. John W. Santrok. Ini ya, J.W. Santrok. Judulnya sama juga, Educational Psychology, psikologi pendidikan juga. Tapi kontennya sedikit berbeda dengan konten yang dimiliki Moreno. Karena konten-konten yang ada di dalam bukunya Santrok ini hampir dengan konten-konten pada mata kuliah psikologi perkembangan dan psikologi perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, kita menggunakan bukunya Moreno gitu. Supaya Anda tidak membahas hal yang sama. Gitu.
Jadi kalau sama sih nggak apa-apa juga. Yang penting Anda bisa mendalami tiap kajian lebih dalam. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Anissa. Jadi untuk buku yang sudah Bapak berikan, itu ketika setiap kelompok membuat makalah terkait dengan buku yang sudah Bapak berikan itu, boleh atau tidak mencari sumber dari buku lain, ataupun memang harus dari buku yang sudah Bapak berikan itu? Kan itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ketika ditranslate sedikit berbeda gitu, Pak. Ya, pakai buku yang saya bagi di grup WA. Nah, kalau versi bahasa Indonesianya punya nggak Mbak Anissa? Versi terjemahannya? Bukunya Peno. Halo, Mbak Anissa, dengar suara saya? Tes. Oh, Mbak Anissa kayaknya koneksinya tidak baik ya. Jadi kayaknya jadi Anda harus membahas chapter yang saya kasih di dalam buku itu. Nah, buku ini sebetulnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, bagaimana? Oke, buku ini sebetulnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka Anda cari Psikologi Pendidikan yang penulisnya Moreno. Itu sama isinya sama yang saya kasih di WhatsApp. Atau Psikologi Pendidikan Santrok itu sama juga ada dengan buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ada semua. Anda bisa cek di perpustakaan kita kayaknya punya. Tapi jangan menggunakan buku yang lain. Jangan menggunakan buku yang bukan punya Santrok atau bukunya Moreno. Kita coba fokus membahas bahasan yang ada di dalam buku yang saya berikan, ya. Jadi cukup dari buku yang saya berikan itu Anda bahas, nanti kita diskusikan bersama di dalam diskusi kelompok. Gimana? Sudah jelas? Baik, Pak. Ya, jadi Baik, Pak, jelas. Jelas, jadi Pak. Anda membahas buku Educational Psychology yang punyanya Moreno 1 sampai 12 ya. Nah, untuk kelompok 8 khusus dia menggunakan bukunya Santrok. Nanti ada tuh Anda lihat di situ nanti ada bahasan terkait yang saya tulis di pembagian tugas kelompok itu. Nah, Anda boleh cari buku terjemahannya ya, bukan buku yang lain, tapi buku yang sama tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Insya Allah isinya juga sama. Oke. Oke, mulai ya. Mulai dikerjakan karena minggu depan kelompok 1 sudah harus presentasi. Dan ingat, yang presentasi harus datang ke kampus untuk presentasinya nanti di ruang micro teaching di lab gitu. Baik Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk presentasinya itu nanti pakai makalah dan PPT atau makalah aja Pak? Pakai makalah dan PPT. Makalahnya disiapkan, PPT-nya disiapkan. Makalah dan PPT itu dibagi ke grup sebelum pelaksanaan Presentasi. diskusi. Ya, presentasi. Harus sudah dibagikan PPT dan makalahnya itu, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pak, presentasinya di luar sini, di ruangan sini kan? Iya, presentasinya di ruang micro teaching itu. Nanti Anda pakai laptop ya. Satu orang pakai laptop, membawa laptop, terus kemudian nanti login ke Google Meet.
nanti Anda bisa share, ada yang petugas sharing itu, sharing PPT, terus kemudian ada yang moderator, dan seterusnya. Jadi yang moderator, yang bagian pegang-pegang PPT satu kelompok aja. Jadi dari anggota kelompoknya, jangan mengambil orang lain di luar anggota kelompoknya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi di ruang micro teaching, insya Allah kualitas internetnya lumayan lah dibandingkan ruang yang lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, terkait psikologi pendidikan. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas terkait definisi dari psikologi pendidikan gitu. Kira-kira masih ada yang ingat tidak apa itu definisi dari psikologi pendidikan? Saya belum menjawab, Pak. Siapa namanya? Sebutin. Nama saya Detiana, NPM 2313014. Psikologi Ya. pendidikan itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental dalam lingkungan pendidikan. Oke, benar. Jadi ilmu mempelajari perilaku dan proses mental manusia ya dalam setting atau dunia pendidikan. Oke. Jadi karena dalam psikologi pendidikan membahas tentang itu, sebagaimana kita lihat slide ya, ini. Jadi nanti kita akan belajar teori-teori dan prinsip-prinsip dasar dari psikologi pendidikan. Nah, nanti setelah belajar ini, Anda bisa mengaplikasikan, diharapkan ya, Anda bisa mengaplikasikan teori-teori dan prinsip dalam psikologi pendidikan. Misalnya, Anda lihat suatu permasalahan. Ada anak anak ini kesulitan untuk menambah pengetahuannya. Bagaimana seseorang itu atau anak itu bisa bertambah pengetahuannya? Maka Anda lihat, oh ada teori yang namanya teori Zone of Proximal Development, punyanya Vygotsky, teori kognitif dalam psikologi pendidikan. Dalam teori itu disebutkan seseorang itu baru bisa berkembang pengetahuannya, bertambah banyak pengetahuannya kalau seandainya dia mendapatkan bantuan dari orang lain yang lebih tahu. Bisa teman sebayanya, bisa gurunya, atau bisa orang tuanya. Jadi kalau seseorang itu tidak memiliki orang lain yang bisa membantu dia untuk tahu lebih banyak, maka nggak mungkin dia akan bertambah pengetahuannya. Karena teori konstruktivis dari Vygotsky menyebutkan demikian. Nah, jadi begitu. Ketika Anda lihat permasalahan di sekolah, Anda lihat hal-hal apapun lah di sekolah, Anda cocokkan dengan teori-teori dalam psikologi pendidikan yang sudah Anda pelajari. Jadi Anda belajar basic teori tentang psikologi karena tugas guru bimbingan konseling itu sangat terkait dengan kondisi psikologis dari siswanya gitu. Karena Anda nanti tugasnya yaitu sebagai psikolog di sekolah gitu. Maksudnya gitu ya, ekstrimnya seperti itu. Sebagai orang yang tahu tentang kondisi perilaku dan proses mental dari siswa di sekolah. Sedangkan guru-guru lain ya tahunya tentang bagaimana mengajarkan pelajaran matematika, biologi dan sebagainya. Nah, Anda sebagai calon guru BK, ketika sudah menjadi guru BK, Andalah yang tahu tentang kondisi psikologis dari siswanya. Anda ketika menjawab permasalahan tentang psikologis siswa gitu ya, maka Anda tidak jawab asal jawab sebagaimana jawaban teman-teman guru Anda yang lain, karena Anda sudah pernah belajar berbagai macam teori dan prinsip dari psikologi pendidikan, maka gunakan teori dan prinsip yang sudah Anda pelajari tersebut untuk menjelaskan masalah atau fenomena yang ada. Contohnya, saya kan waktu itu sebagai kepala bidang psikososial ya pada saat gempa di Kalianda itu.
Nah, saya waktu itu diwawancarai oleh reporter berita di koran itu ya. Ini kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh pengungsi ketika kondisinya seperti ini. Nah, maka saya karena sudah pernah belajar teori tentang psikologi lingkungan, tentang jarak psikologi, maka saya menggunakan ketika menjelaskan kepada orang lain tentang permasalahan yang terjadi, maka saya gunakan teori dan prinsip-prinsip yang sudah pernah saya pelajari. Maka saya jelaskan, oh berdasarkan teori jarak sosial Pak, kalau manusia itu memiliki jarak intim namanya. Jarak intim itu antara individu dengan individu yang lain sekitar sekian meter. Kemudian ada pembatasnya dan sebagainya. Nah, kalau pengungsi dikumpulkan bersama-sama di dalam ruangan tanpa sekat, mereka kehilangan jarak batas intim itu. Sehingga hal inilah yang mungkin akan menimbulkan permasalahan-permasalahan psikologis. Karena setiap manusia itu butuh jarak privasi namanya, jarak intim atau jarak privasi. Nah, jadi gitu. Ketika menjelaskan sesuatu, Anda semua, kita semua yang sudah belajar teori-teori dan prinsip-prinsip tentang psikologi akan menjelaskan fenomena itu berdasarkan teori dan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari. Jangan kita itu ngawur gitu ya. Ngawur tidak menjawabnya tidak tanpa dasar rujukan teori. Contoh lagi misalnya, oh mengapa ya anak ini kok nakal gitu, tidak mau nurut dengan perintah dari orang tuanya. Jadi orang tua nyuruh belajar, itu anak ini nggak mau. Nah, Anda bisa menjawab. Nanti misalnya Anda sudah belajar teori behaviorisme, Anda jelaskan, oh iya Pak, kalau menurut teori behaviorisme, untuk menumbuhkan minat atau motivasi seseorang, itu bisa dengan hadiah Pak, atau dengan hukuman gitu. Nah mungkin anak ini di rumahnya itu tidak diaplikasikan prinsip-prinsip behaviorisme. Misalnya dia belajar, dia nggak dapat hadiah. Dia belajar, malah dia kalau belajarnya salah dimarahin gitu. Akhirnya dia takut dengan belajar, karena kalau belajar ujung-ujungnya nanti dimarahin gitu ya. Nah, maka inilah yang mungkin mengakibatkan dia malas belajar di rumahnya. Nah, coba Bapak misalnya kalau dia anak mau belajar, maka Bapak bisa berikan hadiah berupa pujian gitu. Jadi hadiah itu dalam prinsip psikologi Pak bukan hanya berupa uang, hadiah berupa barang, bukan, tapi perhatian, pujian itu juga merupakan sebuah reinforcement atau hadiah. Nah, jadi begitu ya, contoh aplikasi dari teori-teori dan prinsip-prinsip psikologi pendidikan di dalam permasalahan sehari-hari. Nah, jadi kalau Anda udah belajar ini, maka jangan lagi seperti orang yang belum pernah belajar psikologi pendidikan. Ketika ditanya tanpa rujukan prinsip-prinsip dasar psikologi pendidikan dan teorinya, Anda jawab aja tek. Oh, anak nakal kenapa? Ya karena ya teman-temannya nakal semua. Nah, bisa juga, tapi itu berdasarkan teori siapa? Oh, itu teori misalnya teori social learning. Nah, teorinya siapa gitu ya, saya lupa. Social learning, anak itu melakukan imitasi. Nah, kalau seandainya dia punya teman-teman itu yang sama yang nakal, maka dia cenderung akan mengimitasi temannya yang nakal gitu. Oke, jelas sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang saja jelas ya. Nanti belajar ya tentang teori-teori dan prinsip-prinsip dalam edukasi dalam psikologi pendidikan. Nah, semester ini Anda belajar banyak teori tuh. Anda belajar teori psikologi pendidikan, Anda belajar teori belajar dan pembelajaran. Mungkin akan hampir mirip antara psikologi pendidikan dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Lalu yang kedua, nanti Anda belajar teori tentang psikologi perkembangan, dan Anda belajar juga teori-teori di dalam perkembangan peserta didik. Nah, ini kumpulan mata kuliah isinya teori semua. Anda bahas, pahami teorinya, nanti ketika sudah jadi guru BK, teori-teori yang sudah Anda pelajari ini diaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari Anda sebagai guru bimbingan konseling.
Nah, ini terus selanjutnya, what is educational psychology? Nah, nanti kita juga harus lihat bahwa di sini itu ada beberapa macam tipe research di dalam psikologi pendidikan. Jadi kalau Anda nanti semester akhir ingin mengambil skripsi yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, maka Anda bisa menggunakan beberapa macam variabel-variabel yang ada dalam psikologi pendidikan. Misalnya Anda ingin meneliti motivasi belajar siswa. Misalnya Anda lihat apakah motivasi belajar siswa itu bisa ditingkatkan dengan menggunakan teknik konseling A misalnya. Nah, kalau teknik konseling itu nanti teori yang agak lebih lanjut ya, teori khusus di dalam bimbingan konseling dan psikologi. Gitu. Jadi kalau psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, itu teman-teman Anda di Fakultas FKIP mungkin juga belajar, tapi belajarnya tidak sedalam saudara. Kalau mereka hanya belajar perkembangan peserta didik dan belajar serta belajar dan pembelajaran. Sedangkan Anda di BK belajarnya 4. Selain 2 tadi itu, Anda belajar psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. Dan materinya beda-beda, agak beda gitu. Jadi dalam sekali Anda belajar terkait psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. Nah, nanti di sini lihat Anda bisa mengambil tema-tema dalam psikologi pendidikan sebagai riset Anda, penelitian saudara. Ya tadi temanya misalnya motivasi belajar. Bagaimana motivasi belajar ditingkatkan dengan menggunakan teknik konseling individu. Bagaimana kalau menggunakan konseling kelompok dan seterusnya. Nanti dalam penelitian psikologi pendidikan, dalam BK juga itu, nanti ada penelitian yang sifatnya deskriptif. Jadi hasil penelitiannya itu hanya mendeskripsikan saja. Ini saya banyak ngomong karena materi yang saya omongkan ini ada di bukunya Moreno. Nanti Anda baca aja bukunya Moreno. Anda juga harus mencatat gitu ya, karena ini saya rekam, biasanya saya dengarkan, nanti mungkin akan saya jadikan soal gitu ya di dalam ujian tengah semester atau UAS. Nah, seperti penelitian psikologi pendidikan itu bisa menggunakan penelitian deskriptif, sama ya, psikologi pendidikan atau BK ya, itu menggunakan penelitian deskriptif. Jadi Anda meneliti hanya mendeskripsikan sebuah fenomena. Misalnya di suatu sekolah, guru BK-nya itu berhadapan dengan siswa anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka Anda ingin meneliti, mencari lebih jauh bagaimana kondisi atau bagaimana gambaran deskriptif dari guru BK dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi Anda datang ke sana, Anda wawancara, Anda observasi, akhirnya Anda dapat gambaran. Oh, kalau guru BK bertemu anak kebutuhan khusus, maka yang dia lakukan ini. Yang dia hambatan yang dia alami ini, dan seterusnya gitu. Anda mendeskripsikan. Jadi orang itu tahu, oh kalau guru BK di sekolah dia mendapatkan siswa berkebutuhan khusus, maka dia akan mendapatkan hal-hal seperti yang tadi sudah Anda deskripsikan. Itu namanya penelitian deskriptif. Kemudian Anda juga bisa menggunakan penelitian korelasional. Misalnya Anda ingin tahu apakah motivasi belajar itu bisa meningkatkan prestasi belajar dari siswa gitu ya. Nah, itu contoh penelitian korelasional. Menghubungkan antara 2 variabel atau lebih gitu ya. Jadi dihubungkan. Atau Anda juga bisa menggunakan experimental research. Nah, contohnya yang sudah dilakukan banyak itu kakak kelas Anda yang sudah melakukan penelitian eksperimen. Kebetulan saya yang membimbing. Saya ingat-ingat. Yang satu dia menggunakan bimbingan kelompok teknik asertif untuk meningkatkan asertivitas dari siswanya. Bisa nggak teknik bimbingan kelompok yang dia rancang itu meningkatkan asertivitas dari siswa?
asertivitas itu maksudnya adalah ini ya. Atau ada yang tahu apa itu asertivitas? Ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa itu asertivitas? Mbak Anissa bisa ya? Suaranya putus-putus, Pak. Tadi apa, Pak? Mbak Anissa tahu asertivitas itu apa artinya? Asertivitas. Asertivitas. Iya. Atau kalau karena Mbak Anissa sedang putus-putus, kalau Mas Erlangga Alif Ramadan. Mas Erlangga apa kira-kira definisi dari asertivitas? Asertivitas itu sikap komunikasi yang jujur dan tegas, namun tetap menghargai perasaan orang lain. Oke, ya. Jadi asertif itu sikap jujur ya. Jadi jujur dan tegas. Artinya misalnya begini, ketika ada anak, ada orang diinjek oleh sebelahnya. Kalau orang yang tidak asertif dia diem aja, walaupun diinjek dia diem aja, gitu. Kalau orangnya agresif, ketika diinjek dia langsung mukul orang yang injek dia. Tuh. Tapi kalau yang orang asertif, ketika misalnya kakinya diinjek oleh teman sebelahnya, maka dia bilang dia mampu mengungkapkan dengan tegas, tetapi dengan sopan. Mohon maaf, kaki Anda menginjak saya gitu. Nah, ini asertif gitu. Kan ada yang diinjak tapi dia diem aja, nggak berani bilang. Ini kenapa gitu. Nah, yang bagus itu adalah seseorang itu bisa asertif. Kalau dia disakiti, ini oleh temannya, maka dia bisa bilang secara jujur, maaf kamu misalnya sudah menyakiti saya, maaf bercanda kamu kayaknya keterlaluan, saya agak kurang suka gitu, misalnya itu asertif. Jadi jangan sampai dibercandain diem aja langsung mutung gitu ya. Nah itu namanya bukan asertif, itu namanya ya tadi pendiam segala macam. Oke, kemudian coba kita lihat lagi di slide-nya ini. Jadi itu ya, macam-macam penelitian eksperimental. Terus juga nanti ada penelitian tindakan kelas, action research. Penelitian tindakan layanan kalau dalam bimbingan konseling. Nanti akan ada pelajari lebih lanjut di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, jadi ada hal-hal yang akan dihadapi oleh para guru yang baru mengajar atau para guru yang belum profesional. Biasanya dia akan menghadapi masalah-masalah yang menantang ketika pertama kali terjun menjadi guru. Yang pertama, dia akan melihat bahwa di kelasnya itu siswanya beragam itu ya. Kecerdasannya beragam, kematangan emosinya beragam, bahasanya mungkin beragam gitu ya. Emosinya mungkin beragam, ada yang mutungan, ada yang nurut, ada yang pendiam dan seterusnya. Nah, dia nanti akan menemui bahwa siswa-siswa di sekolah itu ternyata beragam. Bahkan tidak ada satupun siswa yang sama. Karena dalam psikologi itu dikenal namanya individual differences. Nah, apa itu individual differences? Itu adalah keragaman dari individu. Nah, di sekolah, di kelas, Anda ketika nanti masuk ke sekolah, Anda akan temui berbagai macam kondisi yang beragam. Gak usah ke sana, Anda lihat aja di kelas kita sekarang ini. Dari sekian 67 ya, 67 atau berapa nih 70 siswa ini, kan macam-macam
bermacam-macam EQ-nya ya, tingkat kecerdasannya, terus kerajinannya, ada yang rajin, ada yang biasa-biasa aja, ada yang semangat, ada yang tidak. Jadi begitu, Anda akan menemui kelas yang beragam. Terus yang berikutnya Anda bisa lihat juga the accountability movement. Jadi Anda akan menghadapi tantangan apakah perilaku Anda di kelas, cara mengajar Anda di kelas, atau cara tugas Anda di sekolah itu benar-benar memiliki akuntabilitas yang baik. Artinya benar-benar tepat gitu ya, benar-benar pas. Nah, inilah yang dihadapi beberapa challenge ya, yang dihadapi oleh guru-guru yang pertama kali mengajar gitu. Tantangan yang dihadapi oleh guru-guru baru yang pertama kali mengajar. Nah, perlu sebab itu nanti di dalam psikologi pendidikan kita juga bahas student diversity. Itu kita bahas juga di situ. Lalu di dalam psikologi pendidikan kita juga harus belajar juga. Nanti kita akan tahu gitu ya. Dalam ketika kita sudah belajar psikologi pendidikan. Oh, kalau begitu berdasarkan teori-teori psikologi pendidikan yang sudah saya pelajari, maka apa saja yang bisa membuat seorang guru itu disebut sebagai guru yang efektif. Ya, kalau di buku ini misalnya guru itu harus punya professional knowledge. Jadi pengetahuan yang profesional. Lalu guru itu harus punya juga professional skills. Nah, sekarang saya tanya, guru yang profesional itu harus punya pengetahuan apa saja? Silakan, siapa yang mau jawab? Seorang guru yang profesional, dia harus paham pengetahuan apa saja. Saya tunjuk ya. Mbak Lia Oktaviana. Iya, Pak. Ya, jadi seorang guru profesional harus memiliki pengetahuan. Kira-kira bagaimana itu? Silakan Mbak Lia. Harus memiliki pengetahuan Yang profesional. Mereka mampu menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki dengan baik sehingga siswanya bisa menerima dan memahami apa yang mereka sampaikan. Oke. Ada yang lain yang mau nambahkan? Mbak Agnia Izani mungkin? Ya Pak, kita harus tahu cara memahami murid supaya murid itu bisa menuruti apa yang nggak harus nurutin juga sih Pak. Gimana ya? Oke. Kalau tadi pengetahuan, ya. Kalau tadi pengetahuan, sekarang coba keterampilan. Kalau seorang guru itu harus memiliki keterampilan apa saja? Fasabella Angelia. Coba silakan Mbak Fasabella Angelia. Mbak Fasabella mendengarkan suara saya? Ini jam 9.50 absen, katanya hadir. Coba mana Mbak Fasabella Angelia. Angelia ya? Nah, ini kalau begini bisa jadi cuma hadir di absen doang, tapi setelah itu tinggal HP-nya ya.
Ini bisa jadi catatan nih. Mbak Agelia, dengar nggak kira-kira suara saya? Kayaknya nggak dengar ya. Oke, kita coret aja. Kalau Pak, saya mau jawab, Pak. siapa nih? Erni, Ini ya? Pak. Erni. Erni. Oh ya, gimana Mbak? Keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Seorang guru itu harus mempunyai keterampilan dalam mengajar, seperti bertanya kepada muridnya, terus memberi penguatan dalam belajar, atau memberikan variasi dalam pembelajaran agar siswa itu tidak bosan. Gitu, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau jawab, Pak. Saya mau jawab, Pak. Namanya Erlangga. dulu. Yang cowok dulu tadi siapa? Satu-satu, Mas. Silakan, Mas. Siapa tadi yang mau jawab? Mas Erlangga, Pak. Ya, Mas Erlangga. Eh, Mas Erlangga guru di itu harus saya, jadi dia mempunyai awan. keterampilan dalam perencanaan, terus dalam berkomunikasi, terus dalam memberikan motivasi dan mencari informasi data tentang siswa. Oke. Ada lagi? Tambah satu lagi. Mau nambahin, Pak. Oke. Siapa namanya? Diatiana. Nama saya Diatiana. Mau menambahin, seorang guru itu juga harus memiliki keterampilan dalam menjelaskan, terus sama memiliki keterampilan dalam mengelola kelas. Jadi kalau misalnya kelasnya itu udah nggak efektif lagi, udah misalnya kayak siang, terus muridnya udah pada ngantuk-ngantuk, udah nggak pada fokus. Nah, guru itu harus memiliki keterampilan supaya gimana caranya kelas itu hidup lagi dan siswanya itu fokus lagi ke guru tersebut. Oke, terima kasih. Ya, jadi sudah bagus semua jawabannya, Mas. Ini juga Erlangga tadi ya? Ya, Pak. Jadi ada di dalam slide sebetulnya kalau guru yang efektif itu harus punya keterampilan apa saja. Ya tadi ada di sini ya, planning skill, bagaimana merencanakan pembelajaran. Communication skill, bagaimana mengkomunikasikan, menyampaikan materinya, berbicara dengan siswa, dia punya kemampuan communication yang bagus. Lalu kemudian motivasi, dia juga memiliki kemampuan memotivasi siswanya atau memotivasi dirinya sendiri bahkan. Kadang-kadang jadi guru itu juga kalau sudah lama ngajar gitu, bosan juga ngajar gitu ya. Mungkin pertama-tama jadi guru senang ngajar di depan kelas. Tapi lama-lama juga akan bosan mungkin, maka dia harus bisa memotivasi dirinya. Dan dia harus juga bisa memotivasi siswanya yang mulai ogah-ogahan belajar, maka dia motivasi. Nah, yang berikut juga ada bagaimana dia itu bisa memanage classroom. Benar tadi Mbak Tetiana bilang, kalau pelajarannya sangat membosankan gitu, misalnya bisa di change dengan beberapa macam kegiatan yang bisa menghidupkan suasana kelas gitu ya. Nah, kendalanya kalau kita menggunakan teori pembelajaran daring, ini kita nggak bisa ngecek juga ya. Ini yang sedang aktif siapa gitu, yang memperhatikan HP-nya siapa. Jadi nggak bisa bersentuhan dengan siswanya secara langsung. Berbeda kalau kelasnya kelas luring itu lebih mudah mungkin. Kalau kita misalnya ada siswa yang ngantuk, nanti bisa dikondisikan. Assessment skill itu adalah bagaimana membuat pengukuran. Jadi kalau guru kan mau melihat siswa itu bagus atau tidak, baik atau tidak dalam mengikuti pelajarannya, maka dia harus bikin penilaian.
Kalau saya bikin UTS, saya bikin UAS. Nah, seorang guru harus bisa itu bikin soal ujian. Soal ujian yang bagus itu adalah yang benar-benar bisa melihat kemampuan siswa dalam pelajaran tersebut. Berbeda dengan inteligensi ya. Jadi memang ada orang-orang yang pintar, yang IQ-nya tinggi, tapi kalau dalam pelajaran tentu dia nggak bisa. Nah, nilainya bisa rendah di dalam tes tersebut. Nah, ada juga orang-orang yang tidak terlalu pintar, tapi rajin dalam mengikuti pelajaran. Dia mencatat, dia terus mengulang-ulang pelajarannya. Akhirnya kalau ujian UTS itu nilainya tinggi. Nah, UTS atau UAS yang dibuat oleh guru, ujian-ujian yang dibuat oleh guru harus benar-benar mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran yang diajarkan. Jadi tidak harus orang yang IQ-nya tinggi nilainya tinggi, tetapi yang pas itu adalah orang yang pengetahuannya tentang mata pelajaran yang diampu itu lebih tinggi, maka dia harusnya nilainya lebih tinggi dibandingkan teman yang lainnya yang tidak tahu tentang mata pelajaran tersebut. Nah, guru yang baik itu harus punya keterampilan dalam membuat soal-soal asesmen ujian. Anda nanti kalau guru BK, asesmen yang perlu Anda buat misalnya, Anda kan perlu tahu nih mana guru-guru, siswa-siswa yang termotivasi atau tidak. Itu nanti Anda membuat asesmennya. Nanti Anda ingin tahu alasan seorang siswa itu kok nakal, maka Anda buat asesmen pengukuran menggunakan wawancara. Atau Anda ingin tahu EQ siswanya, Anda bisa menggunakan tes asesmen EQ. Anda ingin tahu permasalahan yang dihadapi siswa di kelas, maka Anda bisa menggunakan alat asesmen alat ungkap masalah gitu. Anda ingin tahu bagaimana hubungan antar kelas, maka Anda bisa menggunakan asesmen yang namanya sosiometri. Nah, Anda harus punya keterampilan itu, membuat alat ukur ya, mengukur kondisi dari siswanya. Nah, teknologi skill, Anda juga harus punya keterampilan teknologi, apalagi zaman sekarang, kuliah daring. Jadi kita lihat ya, kejadian ini, pemerintah Indonesia itu sebetulnya sudah menyediakan akun Google Meet, Google Classroom gratis kepada guru-guru Indonesia. Akun Google gitu. Kalau dia sebagai seorang guru itu seharusnya sudah punya akun Google Premium. Kalau akun Google Premium itu Google Drive-nya itu unlimited, bisa nyimpan berapapun giga kapasitas itu penyimpanannya. Google Meet-nya itu juga bisa merekam. Kalau Anda yang akunnya bukan premium, ketika Google Meet seperti ini, Anda kan tidak bisa merekam. Nah, kalau yang akunnya premium, ketika kayak begini dia bisa merekam. Nah, jadi sebetulnya pemerintah sudah menyediakan akun Google Meet Premium bagi semua guru di Indonesia sebetulnya. Tetapi sayangnya ini tidak dimanfaatkan dengan baik ya, karena kemampuan keterampilan dalam mengadopsi sebuah teknologi baru tidak semua guru sama gitu ya. Ada yang guru-guru itu nggak bisa bikin akun Google saja nggak bisa, boro-boro bikin Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Nah, jadi seorang guru itu harus punya keterampilan dalam teknologi. Itu yang keterampilan profesional. Nah, kalau pengetahuan profesional itu ada juga di slide. Kita lihat di sini. Di slide ya. Ini ya. Ini ada content knowledge. Dia harus paham isi dari mata pelajaran yang dia ampu. Atau dia harus paham kalau guru BK dari teori-teori psikologi pendidikan yang ada. Terus pedagogical knowledge, pengetahuan pedagogis, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana teori student center learning, dia harus tahu punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, dia harus punya pengetahuan tentang si pendidik. Si pendidik ini ada yang punya IQ tinggi, ada yang berkebutuhan khusus dan seterusnya. Dan
juga harus tahu tentang kurikulum. Ini untuk guru sekolah yang ngajar di mata pelajarannya. Dia harus paham tentang bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana mengaplikasikan sebuah kurikulum, dan seterusnya. Nah, kalau seorang guru itu punya pengetahuan yang profesional, punya keterampilan yang profesional, maka dia sudah bisa menjadi guru yang efektif. Yang tadinya baru guru pemula, kalau dia punya pengetahuan ini, dia berubah, meningkat ya. Anda lihat itu ya di slide ya. Yang atas ini guru pemula. Nah, terus yang berikutnya ini guru yang efektif. Dia harus punya pengetahuan yang profesional dan skill yang profesional, maka dia bisa menjadi guru efektif. Lalu nanti itu bisa meningkat, dia bisa meningkat menjadi seorang guru yang expert, yang ahli. Ya, jadi kalau guru yang ahli itu nanti banyak ya bagaimana tahapannya. Seorang guru yang tadinya baru guru pemula sehingga bisa berubah jadi guru yang expert. Itu ada tahapan-tahapannya dari yang pemula sampai ke yang expert sekali, yang ahli sekali. Yang dari guru biasa menjadi guru besar misalnya. Lihat ya di PPT-nya nih, saya kasih kursor. What makes terus kemudian reflection, a professional development thing and tools. Jadi skill-skill profesional, pengetahuan profesional itu juga punya tahapan-tahapan perkembangan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba seseorang jadi profesional. Anda lihat kalau Anda jadi guru nanti, itu Anda harus naik pangkat ya. Naik pangkat. Nah, setiap pangkat itu Anda harus punya tugas-tugas yang lebih susah. Tugas penelitian, tugas apa, tugas ini. Sebetulnya maksud pemerintah itu baik. Jadi guru yang bisa mengembangkan kemampuannya, baru dia bisa naik pangkat. Nanti hingga akhirnya dia bisa meningkat yang paling tinggi, 4A atau 4B, 4C, atau 4D setelah dia memenuhi beberapa macam persyaratan ya haruskan. Nah, untuk jadi 4D, 4A itu nggak langsung ujuk-ujuk dari level 3 langsung ke 4 nggak bisa langsung ujuk-ujuk, tapi melalui tahapan-tahapan, prosesnya panjang, berkas-berkas yang dibutuhkan banyak. Seharusnya kalau guru sudah 4D itu sudah expert ya. 4A itu sudah sangat profesional. Maka di pemerintahan kita itu kalau guru-guru yang ini sudah dijadikan misalnya pengawas, kepala sekolah, karena dia sudah expert dianggapnya, sudah ahli. Kalau di dunia dosen itu juga sama kayak di dunia guru. Dosen itu ada yang dosen asisten ahli, ada yang paling tinggi itu guru besar. Seperti Prof. Marjuki, Prof. Karwono, atau Prof. Juhri itu udah yang paling tinggi. Itu mereka sudah dosen yang ekspor, sudah profesional, makanya disebut profesor Juhri, Profesor Marjuki, Profesor Karwono itu nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba jadi profesor, tapi harus ada beberapa kualifikasi yang harus dilalui. Nah, pada kasus-kasus di sekolah gitu ya, kita lihat di Indonesia terutama itu kadang-kadang gurunya itu untuk naik pangkat itu minta bantuan orang lain ya, cara-caranya nggak dengan cara-cara yang benar gitu ya. Kalau dia mengikuti tahapan-tahapan cara yang benar, nggak minta dibikinkan PTK, nggak minta dibantuin kenaikan pangkatnya, insya Allah dia bisa menjadi guru yang ekspor gitu. Sesuai dengan keinginan pemerintah. Tapi kadang-kadang kita itu suka mensiasati peraturan gitu ya. Bagaimana caranya cepat biar bisa naik pangkat. Maka ya udah. Makanya teman saya itu punya bisnis membantu guru membuat PTK. Satu PTK itu bisa dia dapat sekitar 2-3 juta lah, 3 juta, 2 juta itu. Nah, kalau gurunya 10, dia bisa dapat 30 juta dalam waktu dekat. Nah, jadi hal-hal seperti ini terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya kita sering mengeluh, kok gurunya
malah bagus yang guru muda ya dibandingkan guru yang sudah senior gitu. Harusnya guru yang lebih senior itulah yang lebih ekspor dibandingkan guru-guru baru yang masuk. Kalau di bimbingan, kalau di kita ya itu sudah kelihatan nyatanya ya. Ya kalau yang ngajar Prof. Karwono, Prof. Marjuki, Prof. Juhri itu lebih ekspor. Pemahaman yang mereka berikan itu lebih dalam. Makanya mereka lebih banyak mengajar di S2 kalau nggak salah ya. Nah, itu juga nanti ada how to develop into a reflective practitioner, terus ada reward of the teaching profession. Jadi ada apa hadiah-hadiah. Sebetulnya banyak itu hadiahnya. Kalau misalnya seorang dosen bisa mengembangkan kapasitas dirinya sebagai profesor, maka itu nanti akan dapat reward dari pemerintah itu. Dia gajinya itu 4 kali lipat dibandingkan dikali tunjangan profesi ya. Tunjangan profesi itu 4 kali lipat dari gajinya. Jadi selain dapat gaji, dia dapat per bulan itu 15 juta itu. Jadi bisa take home pay sekitar 25-30 juta per bulan. Makanya kalau Anda lihat profesor tuh ya udah secara ini. Begitu pula juga dengan guru. Kalau guru sudah 4D, 4A, biasanya gajinya juga lebih tinggi gitu. Nah, ini adalah reward dari pemerintah bagi guru-guru yang sudah mampu meningkatkan expertise-nya, keahliannya hingga sampai tahapan tingkatan yang tinggi gitu. Oke, sampai di situ ada yang ingin tanyakan, silakan. Pak mau nanya. Tadi kan Ya. Bapak nyebutin tahapan dari guru yang kompetent terus ke expert ya Pak. Nah itu nanti kita belajar tentang itu nggak sih Pak? Ada nggak kita pelajaran tentang tahapan itu? Ya, enggak. Kalau tahapan bagaimana kita menjadi guru ekspor itu secara eksplisit itu enggak diajarkan di sini ya. Karena nanti bagaimana naik pangkat segala macamnya itu kan nanti ada aturan-aturan Permendikbud yang kadang-kadang berubah kan. Naik ini tiba-tiba harus ada syaratnya ini dan sebagainya. Tapi di sini akan dipelajari berbagai macam pengetahuan yang bisa membuat guru itu menjadi profesional. Jadi beberapa macam teori-teori dan praktis, teori-teori dan prinsip-prinsip yang pengetahuan yang bisa membuat seorang guru menjadi profesional. Dan nanti juga akan diajari skill-skill, keterampilan-keterampilan yang bisa membuat seorang guru profesional. Nah, otomatis ketika Anda lulus dari sini, Anda misalnya tiba-tiba diterima jadi guru di suatu sekolah, maka nggak ujuk-ujuk Anda langsung jadi ekspor. Ya, karena yang Anda pelajari di sini kan masih sebatas teori. Nanti memang walaupun Anda juga pernah, nanti akan ada kesempatan buat Anda itu mempraktekkan bagaimana cara mengajarnya di micro teaching. Nanti Anda belajar bagaimana cara mengelola kelas. Nanti di PPL Anda juga mengajar. Anda langsung praktek di sekolah untuk menjadi guru BK bagaimana. Walaupun sudah praktek, sudah di micro teaching, tapi kan praktek dan micro teaching Anda paling cuma 3 bulan. Nah, ketika masuk ke sekolah, maka Anda bisa jadi menemui hal-hal yang baru. Nah, semakin lama seorang guru itu ada di sekolah, semakin expert dia seharusnya. Semakin terampil, karena udah punya pengalaman. Pengalamannya semakin banyak. Nah, harusnya dia bisa mengembangkan keterampilan. Jadi gitu Mbak Tiana. Yang di sini nanti kita belajar terkait pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan yang bisa buat seorang guru menjadi guru profesional di dalam setting psikologi pendidikan ya. Tetapi untuk bisa menjadi guru profesional Anda harus punya pengalaman. Pengalamannya itu nggak cuma setahun 2 tahun, tapi kadang sampai 10-an tahun. Baru Anda bisa berkembang menjadi guru yang expert, diakui oleh banyak orang. Gitu, silakan. Ada lagi mungkin? Bagaimana Mbak Tiana? Cukup? Cukup Pak, udah bisa banget tuh. Oke.
Pak, Agnia Izatun mau nanya Pak. Ya, gimana? Berarti balik lagi ke bahasan awal tadi Pak, yang apa anak nakal terkontaminasi sama yang kalau mainnya sama anak nakal itu, berarti itu tuh semuanya udah ada teorinya ya Pak ya? Ada teorinya dan Oh, itu nanti akan kita pelajari. ya Pak. Udah Pak, cukup. Jadi Kasih Pak. ya. Jadi kalau ada anak didik ngeyel, kita bilangin jangan bergabung dengan kelompok-kelompok nakal. Nanti kamu akan ketularan. Dia ngeyel, enggak kok, saya mah bisa menjaga diri. Maka Anda tahu bahwa itu salah, karena dalam teori psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan ada yang namanya sosial imitasi sosial. Jadi manusia belajar salah satu caranya dengan cara mengamati lingkungannya atau kelompoknya. Contohnya misalnya ada seseorang yang nggak perokok ada di kelompok yang perokok. Nah, nanti di kelompok perokok itu mungkin punya, walaupun tidak mengatur secara ketat gitu ya, ketika tiap kali terpapar bahwa kelompoknya itu ngerokok, lama-kelamaan dia menganggap bahwa di kelompok tersebut ada aturan bahwa harus ngerokok biar bergaulnya lebih enak, lebih luas dan sebagainya. Yang tadinya dia nggak merokok, lama-kelamaan dia akhirnya menjadi merokok gitu. Sama seperti kelompok-kelompok geng anak pang misalnya ya. Kalau di anak pang itu mereka berkumpul bersama, mereka kan punya prinsip itu ya. Ini prinsip semua nih, prinsip yang dipegang oleh satu kelompok itu. Kalau asalkan tidak saya pernah baca itu, asalkan tidak membuat orang, tidak merugikan orang lain, itu semuanya halal gitu. Jadi mau mabok, mau merokok, mau minum obat-obatan terlarang, asalkan tidak merugikan orang lain, itu buat mereka nggak masalah. Padahal norma seperti itu tidak bisa diterima di secara normal gitu ya. Artinya itulah, kalau orang itu bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu secara teori psikologi, itu ada yang namanya sosial imitasi. Jadi belajar dengan cara mengamati orang lain. Akhirnya dia lama-kelamaan jadi ikutan seperti yang orang yang diamati. Ada lagi nggak yang mau tanya? Oke, sudah ya kalau nggak ada yang tanya. Ini juga sudah jam 11. Saya minta sekali lagi besok yang mau presentasi kelompoknya itu hadir di kampus. Bagi yang tidak hadir tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan gitu ya, maka nanti nilainya akan dikurang banyak itu 30% nilai kelompok. Usahakan hadir karena penting. Kecuali kalau misalnya dia panas sedang COVID gitu ya, ada bukti dari surat dokter dia sakit, maka boleh dia tidak ikut ke kampus, tapi anggota kelompoknya yang lain yang hadir. Jadi alasan yang diperbolehkan tuh hanya kalau sakit. Kalau sedang sakit, dia tidak perlu ke kampus, tidak apa-apa, asalkan ada surat dari dokternya. Tapi kalau yang tidak punya alasan, maka Anda harus, yang presentasi itu harus hadir di sini, di ruangan ini. Nah, bagi Anda yang tidak presentasi tapi mau hadir ke kampus, boleh juga itu ya. Cuma jumlahnya dibatasi sekitar 10 atau 20 mahasiswa. Oke, begitu. Kok satu apa besok yang akan presentasi? Kelompok 1 siapa?
Pak, mau tanya sih, Pak. Ya, silakan Mbak Anissa. Pak, kalau misalnya nih sakit, benar-benar sakit, tapi itu nggak ada surat izin dari dokter itu kayak mana ya, Pak ya? Ya, kalau sakit kan bisa minta surat izin dari puskesmas ya. Kan paling-paling kalau berobat ke puskesmas 3.000 ya, 3.000 apa 5.000 itu. Kalian minta surat dari dokter puskesmasnya. Oh, jadi harus tetap ada surat izin ya, Pak ya? Ya, surat dari puskesmas. Itu murah, cuma 4.000. Kalau Anda punya KTP sana gratis itu. Anda periksa ke puskesmas, katanya sakit, maka bikin surat keterangan sakit. 3.000 atau 5.000 atau gratis ya. Anda jangan-jangan nggak tahu kalau berobat di puskesmas itu gratis. Ya, tahu Pak, saya belum pernah berobat di puskesmas, Pak. Bukan gratis, Pak, murah. Ya, kalau di Jogja dulu, saya kan mahasiswa juga ya. Dulu kalau di Jogja, asalkan punya KTP Jogja itu berobat di puskesmas mana aja itu gratis. Makanya kalau sakit segala macam dulu saya larinya waktu jadi mahasiswa itu ke puskesmas. Itu bayarnya kalau suruh bayar pun, jadi yang suruh bayar itu yang punya KTP luar, yang belum punya KTP Jogja waktu itu. Paling bayar berapa? 2.000 atau berapa dulu. Pokoknya nggak mahal banget. Sini juga gratis kok. Gratis kan? Ya, betul. Kalau Iya, puskesmas gratis, gratis. Pak. Gratis, betul. Di sini juga gratis. Jadi kalau sakit hanya yang punya surat keterangan dari puskesmas yang diizinkan Baik, untuk Pak. tidak hadir presentasi. Baik, Pak. Oke gitu ya. Kalau mau satu siapa? Siapa ketuanya nanti? Siapa aja anggotanya? Pastikan dulu nih. Nanti lempar-lemparan. Ada Hadi, Febri, terus Sherly, Adin, terus kurang tahu siapa lagi. Sudah Siapa ada aja nanti? di grup kok, Pak. Tadi kayaknya udah di-share sama Anissa Zara. Oh ya wis. Ya, nanti dicek lagi. Mohon kelompok 1 besok makalahnya harus jadi sebelum presentasi, di-share di grup. Anda nanti datang Baik, ke kampus Pak. untuk presentasi. Kalau bisa 30 menit sebelum presentasi ya. Mempersiapkan segala sesuatunya biar online-nya bisa lebih pas gitu. Iya, Pak. Pak, saya mau nanya, Ya. Pak. Gimana? Selain kelompok 1 yang mau presentasi, berarti yang lain boleh ikut menyimak secara langsung, Pak, di kampus? Boleh, kalau mau menyimak secara langsung. Tapi nanti daftar dulu 2 hari sebelumnya siapa yang mau datang ke kampus, dibuat list di grup itu ya. Kalau jumlahnya banyak, nanti saya sediakan cari ruangan kelas yang kapasitasnya banyak. Tapi kalau cuma 10-20 mah nanti bisa di ruang micro teaching. Oke, Pak. Paling enak kalau datang sih, nggak ada yang harus tidak ada permasalahan seperti susah sinyal, putus-putus suaranya, itu nggak ada kalau kita langsung ketemu. Kalau daring ini saya juga nggak tahu nih Anda semua lancar dengarkan saya atau tidak. Tapi yang jelas nanti ada rekamnya nanti akan saya share di Sepada. Anda yang hari ini putus-putus koneksinya, dengerin saya nggak jelas, itu bisa dicek di rekaman di YouTube gitu. Karena nanti bisa jadi menjadi bahan untuk ujian. Bisa di list dari sekarang, Pak? Untuk yang ikut di kampus. Iya boleh, bisa diikut dari les dari sekarang. Kalau bisa 2 hari lah sebelum hari H. Karena kalau nanti sekarang udah mau ngelis, tiba-tiba minggu depan ada acara apa, tiba-tiba dia membatalkan. Lebih baik 2 hari sebelum hari H presentasi. Jadi lebih memastikan, lebih pasti. Kalau sekarang mungkin kayaknya besok minggu depan saya bisa nih, tapi ternyata hari Sabtu, waduh, ada ibunya ngajak kemana segala macam, akhirnya dia nggak bisa hadir. Atau dia jangan-jangan langsung sakit gitu ya. Ketemu tetangganya ternyata positif COVID, nah dia tertular, nah bisa jadi dia nanti tidak masuk. Tapi jangan sampai terjadi ya.
Presentasinya jam berapa, Pak? Jam 8. Mata kuliah saya kan jam 8 ya. Tapi Mata kuliah Bapak Gimana, jam Sherly? 9.40 Pak, jam 10 sampai jam 11. iya di Oh iya. jadwal. Oke, jadi jam 9 berapa mulainya? Kalau habisnya itu jam 9.40 Pak, tapi kalau mulai mata kuliah Bapak itu jam 10 sampai 11.40. Oh ya udah. Oke. Berarti ini apa namanya yang mau presentasi hadir jam 9 ya. Jam 9.30 kita mulai presentasi sampai jam 11. Itu ya. Oh, iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Mata Pak. kuliah saya ini benturan dengan mata kuliah siapa ya? Kan saya kan dapat jam pertama jam Sama dinamika kelompok. dinamika kelompok Pak siapa? Aryo, Bang. Pak Nanti Rio. saya coba Pak hubungi Rio, Pak. Pak Rio mau ambil yang jam 8 atau mau ambil yang jam 9 gitu ya. Nanti coba tanyakan Pak Rio. Baik, Pak. Baik, Kalau Pak Rio ambil yang jam 8, maka saya yang jam 9.40. Tapi kalau Pak Rio mau ambil yang jam 9.40, kita yang jam 8. Kalau yang jam 8 itu berarti 7.30 sudah harus sampai di ruangan. Baik, Pak. Micro teaching setting ya. Coba nanti tanyakan ke Pak Rio, nanti di ini kan ke grup. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke gitu ya. Kita akhiri ya kuliah kita. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masteran? Thank you. Thank you. Testing.